tadi? Link apa Pak? Laporan hampir sama dengan yang kemarin. Ya, laporan. Oh ya, yang ketiga itu apakah nanti kita mendiseminasikan itukah apakah teman-teman kita yang kita diseminasikan juga mendapatkan sertifikat yang sama sebagai peserta? Itu pertanyaan ketiga. Terima kasih Pak Eko, Pak Agus. Oke, terima kasih. Beberapa pertanyaan nanti saya jawab, sisanya nanti Pak Eko. Yang pertama terkait ujian Bapak Ibu 5 kali. Ini bebas ya Bapak Ibu. Artinya gini, kita setelah ini kan menyepakati, misalkan ya sudah kita sepakat sampai hari Senin misalkan ya, sampai hari Senin atau Selasa. Ya sudah selama hari sekarang sampai hari Selasa, Bapak Ibu bisa mencoba sampai 5 kali. Bukan sehari wajib 5 kali atau sehari 1 kali selama 5 hari, tidak, itu bebas. Kita nanti sepakati aja dulu, misalkan Selasa kita sudah selesai semuanya, berarti sebelum hari yang sudah ditentukan itu Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai di atas 70. Terus kemudian Pak Agus, saya ketika tes pertama sudah nih nilainya 80 misalkan, saya tidak ingin tes berikutnya, monggo silakan, tidak masalah. Atau saya coba lagi lah untuk berikutnya lah, ternyata tes yang kedua samalah 75, coba lagi lah sampai 5 kali habis, nanti kita ambil yang tertinggi, seperti itu. Jadi untuk tesnya ini bebas Bu Wahyu, asalkan kesepakatan kita nanti selesainya hari apa. Nah, jangan sampai kelewat hari itu Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai. Terus kemudian apabila nanti Bapak Ibu sampai yang kelima belum mendapatkan nilai maksimal, nanti mungkin kita akan evaluasi lagi. Oke, yang jelas Bapak Ibu tetap kita berupaya istilahnya ya, supaya Bapak Ibu ini tetap memiliki kualitas yang terbaik. Tidak usah khawatir Bapak Ibu tidak bisa lanjut. Saya menghargai upaya Bapak Ibu sekalian. Yang penting kita maksimalkan dulu di tes 1, tes 2, atau mungkin tes 3 sudah selesai, alhamdulillah gitu ya Bapak Ibu. Ya Bu Wahyu. Terus kemudian tadi pertanyaan kedua apa ya Bu Wahyu? Saya lupa sampai tadinya. Kedua, mengembalikan uang 120. Oh iya. Sebelum mengembalikan uang tadi ada pertanyaan untuk peserta pengimbasan. Nah, Bapak Ibu, peserta pengimbasan Bapak Ibu sudah saya sediakan sertifikat. Nah, Bapak Ibu kan kemarin sudah mengisi form Excel-nya yang sudah dilampirkan di laporan pengimbasan. Ada yang mengimbaskan 3, ada mengimbaskan 5, 7, 10, bahkan ada yang 90 atau berapa itu ya, ada itu yang saya baca. Tetap Bapak Ibu, pesertanya Bapak Ibu akan saya buatkan sertifikat, namun setelah sertifikatnya Bapak Ibu ini beres dulu, karena itu kan jumlahnya banyak Bapak Ibu. Kalau saat total ada 200-an, nanti akan saya buatkan skema yang tepat. Saya rekap dulu dari 58 orang ini, masing-masing orang tentunya membawa peserta. Ini butuh proses Bapak Ibu, tapi tidak usah khawatir, nanti ini akan kita buatkan sertifikat peserta pengimbasan namanya. Bukan sertifikat TOT, namun sertifikat peserta diseminasinya Bapak Ibu. Nanti akan saya tulis school trainernya Bu Wahyu, school trainernya Pak Ferry, seperti itu. Di sertifikatnya nanti akan muncul seperti itu. Atau nanti ada di barcode-nya, nanti kita kemas yang lebih baik lagi. Jadi tidak usah khawatir, teman-teman yang sudah Bapak Ibu imbaskan nanti akan mendapatkan sertifikat untuk peserta diseminasinya Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya. Berikutnya pertanyaan terkait yang form tadi, monggo dijawab oleh Pak Eko. Silakan Pak Eko. Terima kasih Pak Agus. Baik Bu Wahyu, terkait dengan pertanyaan Bu Wahyu untuk form komitmen gitu. Nah, untuk form komitmen itu ini dari pusat Bapak Ibu. Jadi form komitmen ini memang dari pusat. Memang di sini muncul kalimat bahwa data yang saya berikan benar dan berkomitmen untuk melakukan pengimbasan setidak-tidaknya kepada 10 guru atau 75% dari total guru lain. Jika di kemudian hari bahwa saya tidak memenuhi, saya membayar fasilitas pelatihan dan akun gratis yang telah diberikan oleh ini Quisis. Nah,
Bapak Ibu kan sudah pengimbasan kan, Bu Wahyu kan juga sudah pengimbasan kemarin. Artinya sudah tidak apa ya, tidak Sudah memenuhi jenengan komitmen lah. sudah memenuhi komitmen untuk pengimbasan gitu. Misalkan waduh Pak saya masih 6, enggak apa-apa sudah 6 itu kan sudah pengimbasan. Nah nanti sambil berjalan kan jenengan akan menambah lagi kan, otomatis ketika jenengan mengajarkan secara mungkin secara pribadi 2 orang belajar, Wahyu aku tak belajar puisi gitu, monggo, itu kan berarti bisa nanti secara administrasi jenengan sudah melakukan pengimbasan, sehingga form komitmen ini tinggal mengisi saja karena jenengan sudah melakukan pengimbasan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, jumlah pesertanya itu kita sudah punya datanya gitu. Jadi Bu Ayu nggak usah takut mengembalikan 120.000, jenengan sudah pengimbasan gitu. kecuali jenengan memang belum pengimbasan. Nah kalau yang di Super Trainer ini semuanya kan sudah pengimbasan, hanya memang jumlah peserta pengimbasannya bervariasi ya. Nah itu nanti tinggal menambah saja jika memang butuh tambahan gitu. Jadi kalau misalkan kurang tinggal nambah lagi aja, dan nambahnya itu selama jenengan menyandang gelar school trainer, maka selamanya jenengan masih bisa mengimbaskan. Kenapa? Karena jenengan sudah punya istilahnya, nanti ada dikasih badge bahwa jenengan punya badge bahwa jenengan itu school trainer gitu ya, istilahnya gitu. Jadi jenengan punya lisensi untuk mengimbaskan juga. Kemudian untuk yang laporan kuisis ini, ini hampir sama seperti yang kemarin Bu Ayu, cuma karena ini harus dilaporkan ke pusat gitu. Jadi nanti insya Allah nama-nama yang sudah melaporkan school trainernya ini akan masuk ke data di pusat sana, di kuisis Indonesia Pusat gitu. Sehingga ini perlu kami sampaikan juga. Jadi nama jenengan nanti tetap dianggap oh ini sudah selesai school trainernya gitu. Nah, form ini sengaja kami sampaikan setelah jenengan pengimbasan supaya apa? Supaya memudahkan saja. Jadi jenengan sudah pengimbasan ya tinggal ngisi aja, nanti tinggal ngisinya saja. Itu Bu Ayu. Monggo bagus. Oke, saya tambahkan ya Bapak Ibu. Oke, kemarin karena di sini tertulis form komitmen ya, secara administrasi Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus. Namun kembali lagi karena di sini juga minimal 10, seperti yang disampaikan Pak Eko, yang mungkin kemarin cuma 6, 5, ya untuk sebagai tanggung jawab moral kita lah, sebagai manusia, karena itu komitmennya adalah 10, nanti sambil jalan bisa Bapak Ibu tambah, supaya nanti tidak menjadi beban buat kita. Oh ternyata kemarin saya cuma 4, Pak Agus, lain kali nanti saya tambahlah ke teman-teman rekan kerja sekolah lain, walaupun secara pribadi ataupun bagaimana, minimal Bapak Ibu bisa menggetok tularkanlah ilmu yang sudah Bapak Ibu dapatkan selama mengikuti kegiatan ini. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Eko. Oke, berikut nggih, sampun nggih Bu Ayu, sampun nggih. Terima kasih Pak Eko, Pak Agus. Monggo selanjutnya Bu Sylvia Mayanti, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, sebelumnya saya mau bertanya berkaitan tadi dari pertanyaan dari Bu Wahyu yang sudah dijawab sama Pak Agus. Peserta pengimbasan, kan nanti ada nama school trainernya. Misalnya saya waktu itu mengimbaskan kepada 12 orang, tetapi saya bekerja sama dengan Pak Yopi. Jadi pesertanya sama, saya sama Pak Yopi pesertanya sama. Itu gimana nantinya Pak Agus? Oh iya, nanti kami kalau ada hal yang, tapi di atas filenya school trainernya tertulis siapa Bu? Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Oh, kalau dua-duanya nanti akan saya bagi 2 aja nanti. Kalau sudah tertulis 2 misalkan ya, school trainer 1 Bu Silvi, 2 Pak Yopi. Ya sudah nanti saya bagi 2 saja, ini siapa gitu. Oh iya. Ya, seperti kayak kita bertiga, ya sudah kita bagi 3, Pak Eko, Bu Masnya dan saya. Itu nggih. Oke, bagus, makasih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Agung Sunar sekarang.
Halo Halo. Pak Agung, monggo. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, monggo Pak. Ya, tadi agak ketinggalan masa kedatangan Pak Camat mendadak tadi. Oke. Ya, ini yang ada beberapa hal pengen saya tanyakan. Yang pertama kaitannya dengan nilai kita nanti mengerjakan tugas itu kan mengerjakan dengan menggunakan kuisis juga ya Pak ya. Dan itu ada target berapa nih minimalnya. Itu Ya. apakah ada setelah kita jawaban salah, apakah ada settingannya Pak, di setting biar tahu jawaban yang benarnya, jadi kami bisa istilahnya ya menurun lah Belajar seperti gitu, itu. Pak. Iya. Terus yang kedua yang kaitannya sama itu nanti kan kita mendapatkan status school trainer dan tadi disampaikan Pak Eko kita bisa mendiseminasikan lagi ke beberapa guru atau siapa saja. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, kalau misalnya kami melakukan lagi itu kaitan dengan sertifikat bagaimana? Apakah dapat atau tidak setelah kita selesai ini, Pak? Nah, ini kalau misalnya dapat bagaimana, kalau tidak bagaimana? Jadi kalau misalnya dapat kan kami bisa lebih bergerak lebih banyak lagi, jadi kami bisa menjanjikan lah seperti itu. Kalau tidak ada kan kami agak kesulitan menjanjikannya. Ya, terima kasih itu saja Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Pertanyaan yang pertama tadi terkait tentang nilai ya Pak Agung ya. Nanti mungkin Pak Eko juga yang bisa menjawab ya, apakah di aplikasinya nanti dimunculkan kunci jawabannya atau tidak, karena nanti Pak Eko yang mengatur itu. Terus kemudian untuk sertifikat ketika Bapak Ibu menyandang school trainer, ini kalau di kita kemarin kita kan juga menyandang sebagai super trainer. Itu kita ada kewenangan, istilahnya kita sudah dikasih ya Bapak Ibu ya, dikasih yang hak-hak yang melekat di sana. Kita sudah ada template sertifikat dari pusat yang sudah ada tanda tangan dari Pak Mas Umar selaku apa ya yang mewakili di Indonesia, okay. Itu kita ya di general itu ya CEO-nya ya mungkin ya. Nah itu kita dikasih Pak. Nanti untuk school trainer nanti mungkin Pak Eko bisa sedikit menjelaskan apakah sama haknya dengan super trainer. Monggo Pak Eko. Oke, makasih Pak Agus. Terkait dengan pertanyaan pertama, ya, karena sebetulnya kan ini post test, ya, Bapak Ibu. Kalau setelah selesai mengerjakan, memang tidak muncul sebetulnya di dalam kuncinya itu tidak muncul gitu. Tapi nanti Bapak Ibu bisa dipelajari kembali ya, di review tapi bisa dipelajari kembali. Oh ya, ini itu tentang apa kan gitu. Karena nanti kita memberikan kesempatannya 5 kali Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, tetap insya Allah ketika jenengan mengerjakan kuisis dan benar-benar memahami kuisis pasti menjadi sangat mudah itu. Saya rasa sangat bisa lah nanti Bapak Ibu, karena ini sudah lulus semua dan insya Allah pasti nanti bisa untuk mengerjakan itu. Saya yakin tidak akan terlalu sulit kok nanti bagi jenengan terkait dengan nilai. Kemudian untuk yang peserta pengimbasan selanjutnya, okay, nanti Bapak Ibu setiap pengimbasan, okay, kalau pengimbasan dalam jumlah besar nanti bisa mengisi form laporan kembali. Nah, setelah mengisi form laporan kembali, Bapak Ibu juga bisa menerbitkan sertifikat sama. Sertifikat untuk pesertanya sendiri gitu. Nanti akan kita berikan form yang umum ya, Bapak Ibu. Akan kita berikan form umum di grup school trainer ini, jenengan nanti bisa gunakan, karena yang form umum itu bisa digunakan oleh school trainer maupun super trainer gitu. Nanti akan kita berikan. Jadi misalkan Bapak Ibu mengimbaskan lagi, itu bisa memberikan dengan dibuat sendiri nanti itu. Mungkin itu Pak Agus. Ya Pak Eko, terima kasih. Nah gitu ya Pak Agung. Jadi Bapak Ibu terkait pertanyaan yang pertama saya ingin menambahkan, Bapak Ibu apabila Bapak Ibu sering menggunakan kuisis dan tahu di dalamnya, saya yakin Bapak Ibu nanti bisa menjawab soal-soal itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu tidak usah khawatir, Bapak Ibu di sini lebih pada ayo kita
belajar lebih keras lagi, karena nanti suatu saat setelah kegiatan TUT ini selesai, saya yakin Bapak Ibu akan mengepakkan sayapnya di daerah masing-masing untuk membumikan kuisis ini di daerahnya Bapak Ibu. Kemudian yang tadi disampaikan ternyata sama ya dengan hak-haknya yang ada di super trainer. Bapak Ibu bisa dengan leluasa mau mengadakan pengimbasan berikutnya, dan itu bisa Bapak Ibu buatkan sertifikatnya, ada tanda tangan school trainernya. Jadi Bapak Ibu nanti menyandang misalkan Agung Sunar kuisis school trainer gitu ya, terus bersanding dengan Mas Umar seperti itu. Gitu ya Pak Agung? Ada masa tenggang nggak Pak ya? Kalau misalnya kita ini udah selesai, misalnya kita mau melakukan pengimbasan lagi, itu sampai kapan ya batas waktunya? Sepertinya tidak ada ya Pak Eko ya. Cuman ada batas. ya, cuman kita nanti sering ada gathering. Jadi kalau kemarin kalau saya lebih awal ya daripada Pak Eko, saya 1 tahun sebelumnya daripada Pak Eko. Saya pun lanjut Bapak Ibu, nanti ada gathering lagi. Kemudian kita akan sharing-sharing dengan kuisis trainer dari berbagai negara. Misalkan kemarin kita gathering dengan teman-teman yang di Filipina, kemudian di Malaysia, di Thailand dan lain sebagainya. Nanti itu akan upgrade terus Bapak Ibu. Nanti ada grup secara khusus, baik itu entah melalui Google Chat atau Google WhatsApp, nanti Bapak Ibu akan terakomodir di sana. Gitu Pak Agung. Sementara ini sepertinya tidak ada ya gitu Pak Agung. Ada batasan. Yeah. Ampun Pak Agung. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kemudian ada Bu Sherly. Silakan Bu Sherly. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, bisa didekatkan Bu Sherly. Sudah Pak Agus? Kurang keras sedikit ya mungkin ya. Sudah Pak Agus? Ya sudah, monggo. Mohon maaf, saya mematikan kamera. Pak Agus, mohon izin bertanya tentang ini. Kita yang sudah lulus menjadi kuisis school trainer, ini kan mendapatkan fasilitas akun super ya Pak ya? Ya, apabila kita sudah mempunyai akun super, itu nantinya gimana Pak? Ataukah kita bisa mendaftarkan email yang lain untuk akun super itu, atau yang sudah akun super berarti tidak mendapatkan fasilitas tersebut? Itu saja Pak Agus, terima kasih. Oke. Berarti Bu Sherly sudah punya akun super ya Bu Sherly ya? Iya, sampun Pak Agus. Oh ya, mungkin beberapa waktu lalu dulu beli berarti Bu Sherly, atau pakai referral? Kebetulan pada saat Pak Agus waktu itu ya, kuisis Pak Agus itu ya, saya mendaftarkan itu gitu pada saat itu. Oh gitu, oke. Pak Eko, gimana Pak Eko? Punyanya Bu Sherly ini akunnya kan sudah super, kemudian mendapatkan fasilitas kurang lebih 4 atau 3 bulan untuk school trainer ini. Apakah diperbolehkan menggunakan akun lain gitu Pak Eko? Kalau kemarin sih info dari Mbak Vivi selaku supervisor di kuisis itu, nanti ditambahkan gitu biasanya bagus. Gitu ya? Biasanya ditambahkan kalau dengan akun yang memang sudah super, maka nanti akan ditambahkan waktunya. Biasanya infonya seperti itu. Ya. Tapi misalkan nanti Bu Sherly mau pakai akun yang lain sih, tidak apa-apa, tapi ya yang tapi biasanya Pak Eko, akun kita kan sudah harus masuk di database sana Pak Eko. Lah ya. Nah, jadi, itu Bu Sherly masalah. Akunnya harus sama, akun yang daftarkan di itu harus sama itu. Tapi biasanya kemarin kalau info dari Mbak Vivi gitu, akan nanti bertambah gitu ya. Ya, gitu. Mudah-mudahan gitu. Mohon maaf Pak Agus, Pak Eko, berarti seandainya saya batas waktunya untuk yang akun super saya itu kan 1 tahun. Seandainya berakhirnya Juli gitu, berarti saya ditambahkan 3 bulan setelah Juli, seperti itu? Kemungkinan seperti itu ya Bu ya. Soalnya kan kita kan ya yang dari perusahaan itu mungkin memberikan itu menganggap Bapak Ibu ini belum akun super sehingga harusnya ditambahkan 4 bulan sekarang. Tapi kalau itu nanti terlalu jauh gitu ya Bapak Ibu ya,
1 tahun lagi, ya mungkin kalau sistemnya masih seperti ini oke saja, tapi kalau mungkin sistemnya berubah, ya mohon maaf gitu ya Bu Sherly, tapi intinya Bapak Ibu sekalian pasti nanti kedepannya itu baik super trainer maupun school trainer ini akan banyak fasilitas Bapak Ibu. Seperti halnya kemarin, saya seharusnya habis di di tahun kemarin di Desember, tapi ternyata ada gathering baru, kemudian saya melakukan kegiatan lagi, ditambah lagi 1 tahun. Seperti itu sih Bu Sherly. Nah kemungkinan juga akan berlaku nanti di school trainer gitu Bu Sherly. Terima kasih Pak Agus. Oke, monggo. Berikutnya ada Bu Nita Hartini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang mau saya tanyakan yang pertama, apa benar Pak untuk sertifikat yang diimbaskan itu bernilai 32 JP? Terus yang kedua, itu kan sebetulnya saya mau mengimbaskan ke KKG saya yang sejumlah ada sekitar 100 guru lah di KKG saya. Tapi berhubung karena ada benturan dengan kegiatan Pondok Ramadan, kemudian ujian siswa kelas 6, jadi KKG saya mungkin bisanya itu habis lebaran, ya sampai menunggu sampai masuk sekolah lagi Bapak. Itu bagaimana ya Pak kira-kira, apakah masih bisa mendapatkan sertifikat yang 32 JP, karena saya menginformasikan itu mereka sangat antusias gitu. Selain mau belajar juga ada fasilitas yang diberikan dari Quisis 32 JP, kan itu sangat bermanfaat sekali juga untuk pengembangan KKG kami, juga menjadi satu kesempatan gitu Kak Eman kalau dilewatkan. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Nita. Langsung saja saya jawab, mungkin nanti bisa ditambahkan dengan Pak Eko. Nah, terkait sertifikat untuk peserta pengimbasan, untuk yang sudah berjalan itu sudah dipastikan sertifikatnya 32 JP, dengan catatan saya mempercayakan kepada Bapak Ibu bahwa apa yang kami sampaikan telah disampaikan oleh Bapak Ibu ya. Saya sudah istilahnya tidak mau tahu nanti Bapak Ibu di mana. Saya percaya saja kepada Bapak Ibu selaku school trainer yang ada di sini bahwa semua hal sudah disampaikan, sehingga saya memberanikan diri untuk menerbitkan sertifikat 32 JP. Nah, terkait yang pertanyaan kedua, mungkin akan dilaksanakan setelah Lebaran, ini akan sangat match dengan yang ditanyakan oleh Pak Agung Sunar. Bapak Ibu setelah nanti menyandang school trainer, Bapak Ibu bisa menerbitkan sertifikat sendiri Bapak Ibu ya, karena itu memang fasilitas dari Quisis gitu Bu Nita. Terima kasih Bapak. Jadi untuk yang 100 itu sudah istilahnya sudah terlepas dari kewajiban di kami. Nanti Bu Nita bisa membuat kegiatan sendiri gitu Bu Nita. Oh gitu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, ada tambahan atau enggak Pak Eko? Silakan. Terkait pertanyaan Bu Nita. Cukup Pak. Cukup ya, Baik Bapak Ibu, apakah Pak Eko sudah siap men-sharekan ke teman-teman? Sebentar Pak Eko. Pak Agung, monggo. Mana Pak Agung? Iya, tadi sudah disampaikan ya, kita akan diberikan fasilitas sertifikat juga untuk menerbitkan kepada peserta kita diseminasi kalau misalnya kita mengadakan lagi. Itu untuk jumlah jamnya apakah tetap sama 32 atau beda Pak? Itu saja dulu. Ya, sepertinya kalau di sertifikat pusat itu sudah ada poin-poin Pak ya, poin-poin item yang harus kita ajarkan. Kayaknya 32 JP ya Pak Eko ya? 32 JP ya. Bapak Ibu. Nah, dengan syarat nanti jenengan ya poin-poin itu harus disampaikan semua gitu. Setidaknya itu disampaikan semua supaya 32 JP-nya itu benar-benar 32 JP. Jadi form yang dari Quisis itu sudah ada yang harus disampaikan nanti apa saja. Jadi ketika jenengan sudah menyandang gelar Quisis School Trainer, maka jenengan bisa mengeluarkan sertifikat tersebut sesuai dengan poin-poinnya itu sudah muncul, sudah disiapkan juga oleh Quisis. Ya, jadi di berkas yang nantinya akan kita bagi Bapak Ibu di sana lengkap sekali, ada proposal kerjasama, mungkin Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan organisasi-organisasi lainnya. Jadi Bapak Ibu selaku school trainer ini fasilitasnya lengkap gitu ya Bapak Ibu, ada proposal, kemudian ada template sertifikat. Namun dengan catatan tetap saya berpesan
kualitas kontrolnya Bapak Ibu harap dipertahankan. Jangan kemudian karena kita punya wewenang menerbitkan sertifikat, kemudian Bapak Ibu asal-asalannya. Jangan sampai itu terjadi. Saya percaya kepada Bapak Ibu, apa yang muncul di sertifikat itu nanti Bapak Ibu bisa sampaikan secara maksimal. Mungkin itu Pak Agung. Itu ada lagi Pak, setelah untuk kita kan sama ya dapat juga seperti itu, terus nanti untuk peserta yang kita imbaskan tugas-tugasnya apakah juga sama, jadi kita tadi kan harus menyelesaikan tugas-tugas seperti ini atau hanya memberikan materi saja Pak? Sebab kalau nggak ada tugas-tugas kan kayak sepertinya peserta itu kayak kurang greget lah seperti itu. Kalau ada tugas-tugas kan biar lebih memahami materinya Pak. Jadi intinya kalau kita ke pengimbasan itu kan diklatnya kan bukan TOT lagi ya Pak ya, tapi mereka belajar tentang kuisis. Misalkan Bapak Ibu punya judul pembelajaran hybrid menggunakan kuisis, misalkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu mau mengemas tugasnya seperti apa itu sebenarnya tergantung Bapak Ibu sekalian. Yang penting esensi dari materi yang ada di belakangnya sertifikat itu tersampaikan. Misalkan memiliki akun, cara mengaktifkan akun, kemudian membuat soal sekian dan sekian sampai pada membuat presentasi, misalkan seperti itu. Itu kita bebaskan Bapak Ibu. Tidak harus mereka pengimbasan karena kan mereka bukan TOT ya Bapak Ibu, mereka kan peserta diklatnya Bapak Ibu sekalian. Itu Pak Agung, mungkin ada tambahan Pak Ito? Oke, sama seperti yang sudah disampaikan Pak Agus, terkait tugas, monggo jenengan bisa membuat sendiri nggih. Silakan, misalkan mau dikasih tugas, kasih banyak tugas itu terserah jenengan, tidak dikasih tugas juga terserah jenengan, karena nanti setelah jenengan penyandang gelar school trainer, maka jenengan punya hak untuk mengimbaskan itu. Tapi ya sudah disampaikan oleh Pak Agus tadi, pengimbasan nanti bukan TOT, tidak untuk membentuk trainer gitu. Nah, kalau kami kenapa kok harus membuat tugas kemudian memberikan post-test juga, karena kami bertanggung jawab terkait dengan jenengan nanti sebagai trainer Bapak Ibu. Sehingga kami juga harus mempertahankan quality control terkait masuk trainer gak iso kan lucu kan gitu. Bahasa kasarnya begitu Bapak Ibu. Tapi kalau untuk peserta tidak perlu mengerjakan post-test dan sebagainya, tapi jika memang mau jenengan buat tugas itu hak jenengan. Jenengan mau membuat tugas silakan, jenengan tidak membuat tugas juga silakan. Yang penting adalah di dalam poin-poinnya itu tersampaikan. Jadi pembelajaran poin-poin kuisis itu nanti di dalam sertifikat itu poin-poinnya tersampaikan semua. Jadi yang penting itu Bapak Ibu. Itu aja tambahnya Pak Gus. Itu Pak Agung. Ya, sudah jelas, terima kasih Pak. Ya, monggo ada lagi yang lain? Tidak ada. Jelas sepertinya Bapak. Jelas ya, sudah jelas alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusi di di grup School Trainer. Karena memang kayaknya ada agenda lagi ya Pak Ito ya, kemarin ada agenda kita melibatkan School Trainer ya. Coba nanti kita perdalam lagi Pak Ito, apa agenda untuk dari pusat untuk School Trainer. Kemudian Bapak Ibu, sesaat lagi mungkin Pak Ito akan membagikan link. Silakan mumpung lagi on fire gitu ya, mungkin Bapak Ibu bisa berlatih di tahap 1 dulu ya. Silakan, mungkin nanti akan dipandu oleh Pak Ito. Pak Ferry, ada yang ingin ditanyakan? Halo Pak Ferry. Halo, terdengar suara saya? Monggo Pak Ferry. Sebelum dibagikan linknya, terus mungkin terkait dengan kesepakatan yang belum kita sepakati untuk 5 kali pengerjaan itu sampai dengan hari apa. Gitu, bagus, makasih. Oh iya Bapak Ibu, sampai lupa ya tadinya. Monggo Bapak Ibu, kira-kira sampai hari apa ini? Ya, jangan terlalu panjang-panjang ya Bapak Ibu ya. Jangan terlalu lama. Silakan, kira-kira mungkin ada saran usul? Hari apa ya Pak? Selasa, Rabu gitu Pak? Rabu? Rabu ya, cukup Pak. Rabu Pak, Yang lain gimana suaranya Rabu? 7. Oke, 7 ya sudah. Monggo nanti
Bapak Ibu, berarti terakhir dari aku ya. Silakan Bapak Ibu mencoba percobaan pertama sampai nanti yang kelima. Dari masing-masing percobaan pelajari Bapak Ibu, karena memang kita tidak menampilkan kunci jawaban ya. Dan itu kita menggunakan random soal. Jadi soal kita stoknya 75, yang keluar adalah 25. Dan mungkin di percobaan pertama keluar 25, yang itu percobaan kedua mungkin beda lagi, bisa jadi Bapak Ibu. Tapi tidak masalah, ini menjadi menjadi spirit buat kita semua, bahwa ketika kita menyandang school trainer, pengetahuan kita tentang kuisis itu harapannya jauh lebih daripada nanti yang Bapak Ibu imbaskan kepada peserta. Mungkin itu Pak Ferry, nggih. Halo Pak Ferry dan semuanya, nggih, semangat tadi Rabu. Gimana Pak Eka, ada tambahan? Cukup mungkin bagus. Cukup ya, Nanti nggih. saya akan mulai setting itu. Oh ya, ini Bu Wahyu nggih. Ada pertanyaan Bu Wahyu. Nggih. Mulai kapan akun cepat diaktifkan? Setelah jenengan ngisi form, Bu. Jadi nanti yang mengaktifkan itu langsung dari kuisis pusat. Ketika jenengan sudah mengaktifkan mengisi form, setelah formnya nanti selesai semua, Bu, maka nanti otomatis jenengan bisa cek kalau sudah menjadi super. Jadi nanti itu yang mengaktifkan pusat, makanya harus mengisi dari kedua formnya, baik form komitmen maupun form laporan. Oh ya, ada Itu ada sedikit yang harus hati-hati. Ketika Bapak Ibu mengisikan akun email kuisisnya, tolong jangan sampai ada salah titik komanya Bapak Ya. Ibu, karena itu akan mengakibatkan tidak bisa dibuat dan itu kesalahan peserta. Oleh karena itu mohon hati-hati Bapak Hati-hati. Ibu untuk mengetik, karena itu kan ketik manual ya. Misalkan agusirmanto@gmail.com, mohon titik komanya diperhatikan. Terus Pak Eko, saya sebelum diakhiri, mungkin saya bisa di-sharekan yang form tadi Pak Eko. Mungkin ada yang ingin kita diskusikan bersama, coba Pak Eko. Form laporan pengimbasan atau lapor yang satunya tadi. Ya. Saya tadi apakah ada jumlah peserta yang harus diketikkan atau enggak ya? Tadi saya lupa coba. Oh, ada Pak, ada. Oke, coba Pak. Oh ini, yang laporan. Coba yang laporan ya, nama lengkap jelas. Nah di email ini kita dari atas dulu Pak. Nah, nama lengkap jelas, kemudian email Ini harus hati-hati, Hati-hati. nomor WA juga, apakah perlu ada ketik Pak? Enggak ya, langsung aja Ya, 081 ya. 08. Ini juga harus yang benar Bapak Ibu, karena nanti kemungkinan akan dimasukkan di grup kadang gitu ya Bapak Ibu. Ya, Kemudian betul. nama pelatih sudah jelas, ke bawah Pak Eko. Provinsi sudah jelas, kota sudah jelas. Peserta pelatihan apa ini Pak? Ini antara rekan Oh, satu gitu. sekolah Rekan atau guru satu sekolah atau- jadi tinggal Iya. pilih nanti Bapak Ibu. Monggo, nanti disesuaikan. Terus ini tuliskan Ini- minimal tanggalnya ya Pak Eko ya. Ya, tanggalnya. Jadi ketika menulis minimal 2 hari pelatihan Bapak Ibu. Jadi misalkan jenengan anggap hanya 1 hari, maka tetap ditulis 2 hari. Yang satu dianggap sebagai penugasan. Penugasan, ya. Jadi misalkan tanggalnya 3 sampai 4 April misalkan, atau 5 sampai 7 April 2022 itu boleh. Ya, Atau dibuat berbeda hari, misalkan tanggal 5 dan tanggal 12 itu boleh Bapak Ibu. 5 dan 12 April itu boleh. Oke. Ya, jelas ya kalau untuk ini minimal 2 hari, hati-hati Bapak Ibu jangan tulis 1 hari. Kemudian yang ini tema pelatihan disesuaikan ya Pak Eko ya. Ya. Mungkin ada tema pelatihan lainnya. Terus tanggal hari ini, tuliskan tanggal hari ini, maksudnya apa ini Pak Eko? Ini ketika jenengan ngisi Bapak Ibu, Oh, jenengan iya. ngisinya misalkan hari ini, ya diisi tanggal hari ini. Kalau misalkan ini jenengan ngisinya besok, ya diisi hari besok gitu. Jadi Ya. tanggal ngisi hari mengisinya itu. Oke. Terus Nah, ini ya ada, ini estimasi jumlah yang hadir. Kok ada kata estimasi nih Pak Eko? Maksudnya apakah ini Estimasi akan- itu kan karena ini kan istilahnya apa ya? Pertama itu kan misalkan peserta kita anggap kira-kira mungkin ada 50 gitu ya. Ya, yang hadir dalam kegiatan itu kan 50. Tapi
Tapi kan 50 nggih, sama seperti kegiatan TOT kita nggih Bapak Ibu, kemarin yang daftar berapa itu? Hampir Yang daftar 200. lumayan banyak, yang daftar banyak, tapi yang lulus, yang dinyatakan lulus atau mendapatkan sertifikatnya itu, nah itu kemarin berapa? Yang ini kan jelas sesuai dengan jumlah itunya jenengan, jumlah laporan kemarin itu. Tapi tidak apa-apa ya Pak Eko, ketika kita, berarti estimasinya harus di atas 10 berarti Pak Eko. Yang ini, yang atas estimasi jumlah peserta hadir. Oke. Ya kan? Kan tadi biar relevan dengan yang bawah tadi loh Pak Eko. Oke, betul. Nah, berarti ini estimasinya katakan 10 ke atas, baru nanti yang lulus berapa kan gitu. Oke, betul. Nah, ketika yang lulus ini di bawah 10 nggak ada masalah Pak Eko? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Oke. Ya, tidak apa-apa. Kan nanti bisa melakukan itu lagi. Bisa Setelahnya ya. Pembahasan selanjutnya. Kemudian, tekniknya silakan, bisa daring, bisa luring. Kemudian harus upload ini Bapak Ibu, upload foto. Iya. Foto kegiatannya ya Pak Eko ya. Oke, misalkan ada link kegiatan boleh, misalkan dengan upload di YouTube atau di Google Drive, misalkan di video gitu, itu boleh dituliskan, tapi juga boleh tidak, ini tidak wajib. Tidak wajib. Jadi yang 2 poin di bawah ini tidak wajib. Ya. Yang bawah ini sebaiknya ditulis tidak gitu ya Pak? Ya, sebaiknya ditulis tidak. Kalau mau diisi, sebaiknya ditulis tidak. Jika memang diisi, jika tidak diisi juga tidak apa-apa. Abaikan saja. Ya, abaikan saja, nggak apa-apa. Oke, begitu ya Bapak Ibu ya. Tadi saya khawatir dengan jumlah peserta tadi. Oke, monggo untuk form berikutnya ada yang ingin kita diskusikan coba. Nah, kalau yang ini sudah jelas nih Pak. Sudah ya Pak ya, nggak ada yang komitmen tadi ya. Oke, ya sudah nih. Oke, terima kasih Pak Eko. Oke, oh ya, yang perlu diingat kan nggih Pak Agus. Nanti teman-teman Bapak Ibu, untuk yang email kuisisnya jangan beda ya antara form komitmen dengan laporan nggih. Jadi form akun kuisisnya harus sama persis. Ya. Jadi jangan sampai salah ada titiknya seperti tadi disampaikan Pak Agus. Karena nanti kalau jenengan salah mengisi di sini di akun kuisisnya ini, bisa jadi jenengan nanti nggak berhasil dibuat itunya. Apa seperti akun supernya nggak bisa masuk nanti. Ya. Oke, terima kasih Pak Eko. Sudah sangat jelas ya Bapak Ibu sekalian. Oke Pak, jelas sekali Pak. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu. Nanti untuk selanjutnya kita langsung komunikasi di WA. Segala link-link itu nanti akan dibagikan oleh Pak Eko di WA. Oleh karena itu mungkin ada komunikasi lanjutan. Kita bisa diskusi saja Bapak Ibu. Misalkan pasca nanti kegiatan ini Pak Agus, Pak Eko saya mau kegiatan pengembasan ini bagaimana, kalau misalkan mau petunjuk silakan sharing di grup WA tersebut. Mungkin itu waktu yang kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Eko dan teman-teman semuanya yang bersedia meluangkan waktu. Ini sampai di 9.13 di waktu komputer saya. Yang mungkin yang di Indonesia Timur, yang di Makassar ini sudah sangat larut sekali. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stop. Bagus, Eko. Monggo. Terima kasih.